软弱的我变刚强，贫穷的我变富足，瞎眼的我能看见，主给我行了神迹。再次洗净我的罪，现在主的大慈爱向着我永留着。哦撒那，哦撒那，钉死十架的羔羊。极深的江河中，祝福使我站起来，高唱得救的乐歌，耶稣赐给我自由，在极深的江河中。祝福使我站起来，高唱得救的乐歌，耶稣赐给我自由。哦撒那，哦撒那，钉死十架的羔羊。Di dalam kehidupan ini banyak hal yang tak kupahami. Pada saat ku putus asa, ku teringat akan janjimu yang akan selalu dan pasti selalu kau tepati.
banyak hal yang tak kupahami. Pada saat ku putus asa, ku teringat akan janjimu yang akan selalu dan pasti selalu kau tepati. Ku akan selalu aman berada di dekatmu. Ku akan selalu tenang berada di genggamanmu. Mujizat pasti akan terjadi di dalam hidupku. Ku percaya akan janjimu. Ku akan selalu aman berada di dekatmu. Ku akan selalu tenang berada di genggamanmu. Mujizat pasti akan terjadi di dalam hidupku. Ku percaya akan janjimu. Ku akan selalu aman berada di dekatmu. Ku akan selalu tenang berada di genggamanmu. Mujizat pasti akan terjadi di dalam hidupku. Ku percaya akan janjimu. Ku percaya akan janjimu. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya.
Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam seluruh jemaat Gereja Kristen Jakarta, dimanapun Anda berada saat ini. Kita bersyukur malam hari ini sekali lagi kita punya kesempatan untuk sama-sama berdoa, memuji Tuhan, juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita sekali lagi datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, meminta Dia melayakkan setiap kita untuk boleh datang memohon kepadanya. Mari kita tenangkan hati kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami memohon pengampunan di hadapan-Mu Tuhan. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang tidak berdaya menghadapi keinginan kami, menghadapi emosi kami, menghadapi karakter kami sendiri Tuhan. Tuhan, kami tahu banyak hal yang kami lakukan, seringkali kecenderungan hati kami adalah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kami mau datang di hadapan Tuhan malam hari ini dengan segala kerendahan hati dan dengan segala keterbukaan hati kami Tuhan, kami mau memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan bila sepanjang waktu yang kami lalui sebelumnya, mungkin kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama kami. Orang-orang yang kami kasihi, mungkin karyawan kami, mungkin atasan kami, mungkin keluarga kami. Tuhan, biarlah Engkau boleh melayakkan kami. Ataupun ketika kami memikirkan segala sesuatu yang buruk di hadapan Tuhan, tanpa orang lain mengetahuinya. Tapi kami tahu Tuhan tahu. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami akan memuji Tuhan malam hari ini, membuka mulut kami untuk memuji Engkau, untuk menaikkan doa-doa kami. Kami tahu kami tidak boleh menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Kami mau jujur di hadapan Tuhan dan mengatakan di hadapan Tuhan bahwa kami tidak bisa melakukan segala sesuatunya tanpa anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengampuni kami dan Engkau terus siap untuk mengampuni kami ketika kami datang di hadapan-Mu meminta pengampunan kepada Engkau. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah yang tercurah bagi setiap kami, yang melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan kasih-Mu, merasakan penyertaan-Mu, merasakan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bawa segala sembah syukur kami, segala pujian yang akan kami naikkan malam hari ini, setiap doa yang akan kami bawakan. Kami persembahkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang harum bagi Engkau ya Tuhan, biarlah Engkau boleh menerimanya dengan segala kesukaan hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan di dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau yang bertahta di atas segala pujian. Kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kita mau mengatakan di hadapan Tuhan, kita punya segala kesempatan untuk duduk di tempat lain, tapi ketika kita hadir di hadapan Tuhan, kita sadar bahwa hadirat Tuhan saja yang dapat memenuhi hati kita dengan sukacita. Dan sungguh lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ungkapkanlah kerinduanmu saudara kepada Tuhan. Menikmati kehadirat Tuhan, menikmati setiap kebaikannya bagi setiap kita. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu,
daripada hadirat-Mu Tuhan. Sungguh gak ada yang lebih berharga buat kami selain daripada menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu setiap hari. Dan kami tahu Tuhan Kau ada dan hadir dalam hidup kami. Kapanpun, dimanapun Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu, Engkau siap untuk mengundang kami dan menerima kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan membawakan beberapa pokok doa. Biarlah Tuhan tolong kami, agar kami boleh memberikan hati kami sungguh-sungguh untuk boleh menaikkan doa-doa ini. Sehingga apapun yang kami minta ya Tuhan, semuanya pun adalah kehendak Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan berdoa. Yang pertama, kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya buat setiap kita sampai saat ini. Untuk pekerjaan kita, untuk kehidupan keluarga kita bersyukur sama Tuhan untuk setiap hal yang sudah Dia berikan dan kemurahan yang Dia nyatakan bagi setiap kita. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu, penyertaan Tuhan. Engkau melindungi kami kemanapun kami pergi dan pulang. Kami juga masih boleh melakukan pekerjaan kami. Kami masih boleh bersuka cita bersama dengan keluarga kami di tengah situasi yang kami hadapi saat ini. Tuhan, kami juga tetap mau bersyukur sekalipun mungkin kami menghadapi hal-hal yang kami rasa sulit untuk kami hadapi. Kami juga mau belajar bersyukur untuk berterima kasih kepada Tuhan buat hal-hal yang mungkin tidak kami duga, yang kami alami, mungkin kelemahan-kelemahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami, membuat kami melakukan tindakan-tindakan yang mungkin mengecewakan keluarga kami ataupun mengecewakan diri kami sendiri. Tapi biarlah Tuhan, kami belajar menghargai dan mensyukuri setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dan segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih, kami syukur berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita juga akan berdoa untuk Dewan Ketua dan Pengurus serta hamba Tuhan Sinode GKJ. Selama pandemi ini juga tetap boleh bersatu hati sama-sama untuk melayani Tuhan melalui berbagai macam pelayanan baik secara lokal maupun secara sinodal. Mari kita berdoa bagi setiap pengurus sinode dan juga hamba Tuhan. Mereka punya kekuatan, juga kreativitas untuk melayani Tuhan lebih lagi. Mari kita buka suara bersama-sama. Tuhan, kami berdoa bagi setiap pemimpin kami secara sinode, untuk pengurus sinode, Dewan Ketua, juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh sinode ya Tuhan. Mereka yang memikirkan perkembangan jemaat saat ini dan juga memikirkan strategi pelayanan selama masa pandemi ini juga Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka hati yang mengasihi jemaat Tuhan, hati yang mengasihi gereja ini ya Bapa, agar mereka boleh memimpin dengan kasih, memimpin juga dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Kau memberkati keluarga mereka, memberkati usaha mereka, memberkati setiap kegiatan yang mereka lakukan hari demi hari untuk melayani Tuhan. Engkau yang berikan sukacita dan sejahtera bagi mereka, secara khusus bagi setiap gembala sidang, juga hamba Tuhan yang juga bekerja keras untuk mengembalakan setiap jemaat Tuhan yang juga mungkin tidak mudah di tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan juga berikan mereka hati yang teguh dan tetap berpegang kepada kebenaran Tuhan, sehingga mereka boleh terus menyampaikan kasih-Mu, menyampaikan firman-Mu dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami cukup berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita juga akan berdoa secara khusus untuk beberapa pokok doa misi pada minggu pertama ini. Ya, kita tahu Indonesia adalah negara dengan ratusan suku bangsa dengan beragam budaya dan bahasa, dan di antaranya masih banyak sekali suku yang masih belum mengenal Tuhan, belum menerima firman Tuhan dan belum menyembah Tuhan. Kita hari ini juga akan fokus mendoakan suku-suku terabaikan sebagai sasaran pelayanan bagi pelayanan misi kita. Kita doakan agar Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi gereja atau anak-anak Tuhan untuk dapat terlibat dan memperhatikan pelayanan suku terabaikan. Mari kita buka suara berdoa bagi pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa bagi Indonesia yang Tuhan berikan anugerah memiliki banyak suku bangsa, memiliki banyak suku-suku yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami tahu juga banyak di antara mereka yang berada di tempat-tempat terpencil maupun tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh infrastruktur. Kami tahu banyak dari mereka yang masih belum mengenal Tuhan. Mereka mungkin masih menyembah kepada berhala maupun menyembah kepada hal-hal yang tidak kepada Tuhan. Mereka juga belum mendengar berita anugerah Tuhan. Tuhan yang boleh berkati ya Bapa, setiap gereja boleh semakin memiliki semangat untuk boleh melayani mereka yang terabaikan, khususnya bagi suku-suku yang belum dijangkau oleh firman Tuhan. Juga berkati anak-anak Tuhan tetap boleh punya kerinduan untuk mendoakan dan juga mendukung pelayanan ini Tuhan, agar dapat
menyampaikan firman-Mu kepada siapapun yang masih belum mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita mau berdoa secara khusus untuk sebuah suku yang terabaikan, suku Mandar. Suku ini ada di Sulawesi Barat yang termasuk dalam rumpun Mandar. Jumlah penduduknya sekitar 541.000 jiwa yang mendiami di sepanjang aliran Sungai Mandar dan Tanjung Mandar. Jadi daerah ini dilingkupi oleh pegunungan, banyak orang Mandar hidup dengan menanam padi atau menanam anggrek dan beberapa juga menangkap ikan. Mereka membutuhkan bantuan dalam pengelolaan pengusahaan pertanian mereka sehingga mereka dapat memperoleh hasil maksimal. Mereka juga membutuhkan bantuan untuk memasarkan produk laut secara profesional, yaitu penyu dan ikan cakalang untuk mendapatkan nilai harga lebih tinggi. Mari kita berdoa untuk membangun ekonomi, untuk kesejahteraan suku Mandar, dan juga doakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan di daerah ini. Kiranya ada orang-orang yang terpanggil untuk melayani di suku Mandar. Mari kita buka suara bersama untuk suku Mandar. Tuhan, secara khusus malam hari ini kami akan berdoa bagi suku Mandar yang tinggal di daerah Tanjung Mandar dan mereka tinggal di daerah pegunungan. Mereka membutuhkan perkembangan pembangunan ekonomi, terlebih untuk usaha mereka, untuk pengembangan usaha baik pertanian maupun menangkap ikan. Mereka membutuhkan dukungan pemerintah untuk mereka memiliki infrastruktur yang lebih baik sehingga boleh mengembangkan setiap usaha mereka agar semakin baik dalam bertani maupun menangkap ikan. Tuhan tolong agar pembangunan boleh terjadi semakin cepat, semakin baik menelusuri tempat-tempat yang masih belum dibangun dan mereka juga boleh memiliki kemudahan yang lebih mudah untuk boleh transportasi untuk mengirim barang maupun menerima akomodasi yang lainnya. Tuhan, biar Engkau yang tolong juga agar ada orang-orang yang mau menolong suku Mandar untuk dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menaikkan sebuah pujian berikutnya. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mudah ini, kita terus bersandar kepada Dia yang adalah sumber pengharapan kita. Sebab Dia sudah membuktikan kepada kita di atas kayu salib bahwa Dia telah mengalahkan maut. Dan untuk itu kita tidak perlu takut atas hal yang lainnya. Karena yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan
biarlah seperti pujian ini mengatakan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Biarlah kita rindu memberikan hidup kita sebagai persembahan bagi Dia. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja tuayan itu. Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan, khususnya jemaat di GKJ, boleh terpanggil menjadi utusan secara khusus misionaris, secara jangka panjang maupun pendek, untuk pergi memberitakan kabar baik ke tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. Dan mereka juga bisa terus menggumulkan panggilan mereka sehingga boleh semakin jelas, agar mereka boleh mempersiapkan diri untuk dapat menjadi utusan yang benar-benar sehat secara rohani, tangguh, dan efektif. Mari kita buka suara berdoa bagi pokok doa ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk pekerjaan misi yang membutuhkan banyak orang, membutuhkan banyak tenaga, banyak dukungan, baik secara dana maupun tenaga. Tuhan yang tolong agar jemaat Tuhan boleh semakin rindu untuk mengerjakan pekerjaan ini. Mereka boleh rindu mempersembahkan hidup mereka, terutama ketika setiap kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah memberikan yang terbaik bagi hidup kami, yaitu nyawa-Mu sendiri Tuhan bagi setiap kami. Ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk melayani Tuhan, secara khusus untuk utusan misionaris jangka pendek maupun jangka panjang. Biarlah orang-orang yang mungkin saat ini duduk di rumah dan memiliki hati yang rindu untuk memberikan diri mereka melayani Tuhan, biarlah Engkau boleh kuatkan mereka, dan Kau boleh terus perjelas panggilan mereka, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan, memberikan hidup mereka untuk melayani, untuk memberitakan Injil di tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang belum mengenal firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Kita juga berdoa bagi setiap teman-teman ataupun rekan-rekan kita yang sudah terpanggil oleh Tuhan untuk melayani, yang sudah mempersiapkan diri menjadi misionaris. Mereka juga menghadapi kesulitan ketika mereka melayani di tempat-tempat yang terpencil. Mereka mungkin kekurangan sumber daya, kekurangan dana, dan juga mungkin banyak tantangan secara psikologis maupun sosial yang harus mereka hadapi. Biarlah kita mendukung mereka di dalam doa, mendoakan mereka, dan juga terus mempersiapkan diri untuk mengutus lebih banyak orang lagi untuk melayani Tuhan sebagai misionaris. Mari kita buka suara bersama-sama berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sudah Tuhan utus dan Tuhan panggil untuk melayani di tempat-tempat yang terpencil saat ini, terutama untuk utusan sinode juga ya Tuhan. Mereka membutuhkan banyak dukungan secara moral maupun secara material. Mungkin ada kesulitan ekonomi, mungkin juga ada pergumulan yang mereka hadapi dengan orang-orang di sekitar mereka yang masih belum percaya kepada Tuhan, maupun kesulitan secara sumber daya. Ya Tuhan, biarlah Engkau boleh tabahkan dan kuatkan mereka. Kami tahu pelayanan ini tidak mudah, dan biarlah Engkau hiburkan setiap hamba-Mu yang sudah tertanam di tempat-tempat yang Tuhan sudah utus. Mereka tetap boleh kuat, mereka tetap boleh mengingat visi mereka, dan Tuhan terus membakar hati mereka dengan semangat, dan mereka boleh terus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa agar semakin banyak orang lagi mau diutus, juga semakin banyak orang mempersembahkan diri mereka untuk melayani Tuhan secara penuh waktu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir, kita juga bersyukur untuk Guru Injil Nedia Siswanto yang sudah menyelesaikan studi di STTB dalam bidang PAK dan telah diwisuda kemarin pada tanggal 9 Oktober 2020. Saat ini melayani di Sekolah PAUD Imago Dei Jakarta dan GKJ Jemaat Bandengan. Doakan agar Guru Injil Nedia dapat melayani dengan baik dan menjadi berkat bagi murid-murid yang diajarkan dan bagi semua jemaat Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bersama-sama mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada Kak Nedia yang sudah menyelesaikan studinya di STTB. Biarlah Tuhan memberkati proses pelayanan ke depan, pergumulan pelayanan ke depan juga. Saat ini beliau melayani di Imago Dei dan juga di Bandengan. Tuhan yang berikan kepada Kak Nedia kekuatan dan juga sukacita selalu untuk boleh melayani Tuhan dan juga boleh mempersembahkan dirinya untuk terus
memberikan karya-karya yang semakin baik untuk melayani anak-anak, juga setiap jemaat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang telah Tuhan tunjukkan kepadanya, dan kami terus berdoa agar ke depannya Engkau boleh terus perjelas panggilan dan juga Engkau terus boleh kuatkan dia di dalam pelayanannya ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berdoa, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan ada dimanapun kita berada. Kita mau lari ke ujung bumi, kita mau lari ke ujung langit, Dia ada di sana. Satu hal yang Dia inginkan adalah kita punya hati yang mau terus melekat kepadanya. Dan dengan hati yang melekat, kita juga boleh terus mengerti firman Tuhan. Kita juga bisa memahami pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga bisa memahami bagian apa dalam hidup kita yang harus kita perbaiki. Malam hari ini biarlah kita punya kerinduan untuk datang melekat kepada Tuhan. Dan meminta Tuhan terus memurnikan hati kita, menguatkan kita di dalam firman-Nya, sehingga kita boleh semakin serupa dengannya. Mari kita naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan?
kepada Guru Injil Fania dan Pendeta Suparman Halim, tempat saya persilahkan. Shalom jemaat Tuhan, 弟兄姊妹平安 dimanapun engkau berada. 無論你在何處， Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dan penyertaannya, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. 感謝主是俾我哋嘅恩惠，使到我哋人有了今日。 Kita dapat bersekutu bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. 我哋能夠團結一同嚟敬拜讚美主。 Mari saudara kita satu di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita, menyembah Tuhan, berdoa kepadanya dan mendengar suaranya. 弟兄姊妹，我哋一同嚟準備心，嚟經歷我哋嘅敬拜，我哋嘅禱告。 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan demi penyertaan yang sudah Engkau lakukan bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami beribadah hanya sebatas di layar kaca dan di rumah kami masing-masing. Apapun itu, kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini, sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dapat disampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 親愛弟兄姊妹們， ada pepatah yang mengatakan demikian. 有個俗語咁樣講。 Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. 年輕可以那個就是房堂用錢老嘅時候還有豐富，死嘅時候還有天堂。 Pepatah ini tercipta tentu karena sebuah realitas di dunia ini yang menunjukkan betapa banyak orang ingin semasa hidupnya menikmati kehidupan kaya raya, bahkan ketika ia meninggal masuk surga. 看你嚟世界按照研究俾人用想，能夠後生時候都可以按多嘅錢來花，然後到落閒嘅富裕嘅死嘅時候還有天堂。 Tidak bisa kita pungkiri sebagai manusia pada umumnya, kita juga pasti ingin menikmati segala yang ada di dunia ini, hidup kaya raya, sukses, kalaupun meninggalnya mau masuk surga. 你嘅無可否認呢，事實上按照研究俾人用想，能夠按多嘅錢成功甚至死嘅時候還有上天堂。 Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana hidup dengan berkelimpahan dan meninggal bisa masuk surga? 一般嚟講，那個豐富嘅過日子，還有死了還有天堂呢？ Nah saudara, pertanyaan ini jugalah diajukan oleh seorang muda kepada Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius 19. 呢個問題也曾經有個年輕人向耶穌所問呢，佢嘅經節就係喺馬太福音第19章。 Saya mengajak kita membuka Matius 19 ayat 16 sampai 26. 我哋嚟看就係馬太福音19章16到26節。
Kita akan membacanya dari ayat 16 sampai ayat yang ke-22 saja yang menjadi penekanannya. 我哋單讀就係19章嘅16到22節。 Saya akan membacakannya terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian akan beroleh harta di sorga, lalu kau datang dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih, sebab hartanya sangat banyak. 馬太福音第19章16節，有一個人來見耶穌說：夫子，我該做什麼善事才能得永生？耶穌對他說：你為什麼以善事問我呢？只有一位是善的。你若要進入永生，就當遵守誡命。他說：什麼誡命？耶穌說：就是不可殺人，不可奸淫，不可偷盜，不可作假見證，當孝敬父母，又當愛人如己。那少年人說：這一切我都遵守了，還缺少什麼呢？耶穌說：你若願意做完全人，可以變賣你所有的分給窮人，就必有財寶在天上。你還要來跟從我。那少年人聽見這話，就搖搖手手的走了，因為他的產業很多。 Nah, di dalam perikop yang baru saja kita baca dikatakan ada seorang muda yang datang kepada Yesus. Dia bertanya, "Bagaimana saya dapat masuk dalam kerajaan Allah?" 嗱，我哋所出嘅嗰段經文啊，講呢隻年輕人來尋耶穌問佢，樣辦進入永生。 Dia bertanya, "Bagaimana saya bisa memperoleh hidup yang kekal?" 佢問樣辦進入永生。 Nah, saudara, siapakah orang ini? 呢隻人係乜人啊？ Alkitab tidak menjelaskan secara detail siapakah orang ini. 聖經並冇按清楚介紹佢係乜人。 Tetapi di dalam Injil Matius dikatakan orang ini adalah orang muda yang kaya raya. 但係喺馬太福音都提到佢係一個有少年人係按富有嘅。 Dan di dalam Lukas 18 dikatakan orang ini adalah seorang pemimpin. 喺路加福音18章都講佢係一個領頭。 Dan para penafsir menafsirkan kemungkinan orang ini adalah pemimpin di sinagog pada saat itu. 嗱，有一班嘅經家因為佢係喺猶太人嘅用嘅，就係佢哋人嘅用嘅敬拜所嘅為做領袖。 Orang ini terlihat memiliki moral yang baik dan kerohanian yang baik karena dia sudah menjalankan seluruh hukum Taurat. 佢哋嚟呢隻人嘅宗教成法，即係佢嘅道德行為係按好嘅已經完成了上帝嘅命令。 Markus menceritakan ketika orang tersebut datang kepada Yesus,
Orang ini berlari-lari dan berlutut di hadapan Tuhan. 馬可能佢要講，佢講呢隻人來喺照定來到耶穌面前，行跪下來。 Dia datang kepada Tuhan dengan hormat, dengan sikap yang benar, dengan takut akan Tuhan. 其中一個按正確嘅態度，敬畏上帝嘅態度來到上帝嘅面前， Dia menyebut Tuhan Yesus sebagai guru. 佢稱呼耶穌係老師。 Saudara, jarang ada orang yang memikirkan tentang kehidupan kekal dari sejak mudanya. 佢從年輕都係追求永生。 Begitu banyak orang memikirkan tentang kehidupan setelah kematian jikalau dia sudah terbaring di rumah sakit atau di ruang ICU. 一般人義人都非常偏重將未來想永生嘅事情。 Banyak orang baru gelisah. 一般人將會閃超位， Setelah meninggal, saya mau kemana? 死了愛去哪位？ Nah saudara, kita dapat melihat orang muda ini dengan sikap yang benar mengajukan pertanyaan yang benar kepada Tuhan. 你年輕人佢係用按正確嘅態度，把呢個按正確嘅問題來去問耶穌。 Dia bertanya bagaimana saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. 佢問我用辦樣能夠進入天國， Tetapi di balik pernyataan itu, ternyata ada konsep yang salah. 但係喺呢個問題嘅背後呢，有讓我嘅錯嘅觀念。 Konsep tentang kehidupan kekal dapat diperoleh dengan usaha manusia. 佢認為呢個進入永生係能夠由人來努力嘅。 Dan dia menganut prinsip menerima dan memberi. 佢要做嘅觀念就係原則就係愛施也可以得。 Selain itu saudara, orang muda ini memiliki sikap hati yang keliru, tidak murni di hadapan Tuhan. 但係佢也要喺上帝面前嘅心態係錯誤嘅。 Dia terlihat seolah-olah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, padahal sesungguhnya hatinya jauh daripada Tuhan. 看起來佢愛上帝、敬畏上帝，但係佢嘅心是係安然離上帝。 Yesus menjawab pertanyaan orang muda ini dengan berkata, turutilah segala perintahku. 耶穌對佢講：你就係順服我所命令嘅。 Lalu orang muda ini menjawab kembali dengan sebuah pernyataan begini. 呢隻年輕人回答： Perintah yang mana Tuhan? 還有乜嘅命令？ Seluruh hukum Taurat semuanya sudah kuturuti sejak muda. 嗱，所有呢個誡命我已經從年少都已經行了， Apalagi yang masih kurang Tuhan? 還缺少乜嘅呢？ Dia sangat percaya diri bahwa dirinya sudah sempurna. 佢按其心，佢係完全了。 Selanjutnya Yesus menjawab, jikalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. 但耶穌回答佢：你要做個完全人，可以變賣你所有的，分給窮人，你必有財寶在天上。 Nah, setelah kau menjual, lalu engkau datang kembali ke sini mengikut aku. 然後呢，你賣了，你來跟隨我。 Nah, saudara, kalau kita mendapatkan pernyataan seperti ini, apakah kita mau meresponi dengan baik? 如果我哋得出按樣嘅種嘅條件啊，係咪我願意來順服呢？ Akankah kita menjual seluruh harta kita lalu pergi mengikut Tuhan atau kita pergi dengan sedih? 係咪我哋願意變賣我哋所有一切來跟隨主？非常我哋人離主好像你年輕人離開主。 Mendengar perkataan itu, orang muda ini pergi dengan sedih hati sebab banyak hartanya.
睇見這花手那少年人睇見這花手搖搖晃晃的走了，因為他的財產很多。 Perhatikan kata lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. 你俾我哋看佢搖搖手手搖搖晃晃的走了，因為佢嘅產業很多。 Mengapa dia pergi dengan sedih? 佢做咩搖手嘅走呢？ Karena jawabannya adalah jawaban yang Yesus katakan tidak sesuai dengan harapannya. 因為耶穌本佢嘅回答，甲佢所望嘅回答係唔相稱呢。 Dia sudah melakukan kebaikan dengan sempurna, dia sudah melakukan ketaatan dengan sempurna, dia berharap dengan melakukan itu semua dia akan memperoleh kerajaan sorga. 因為佢已經做了一切東西係按完全呢，個態度要完全，佢希望佢今天能夠得出呢個進入永生。 Tetapi ternyata Tuhan bilang masih ada satu yang kurang daripadamu. 但係主對佢講少一件， Jualah hartamu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin. 你變賣你所有嘅分給窮人。 Saudara, Tuhan tahu di sini hartalah yang menjadi prioritas utama di dalam hidup orang muda itu. 嗰年嚟我哋人都得出一個答案，喺你少年人嘅心理財產係第一嘅。 Orang muda ini tidak sungguh-sungguh murni untuk mengikut Tuhan dan mau memperoleh kerajaan sorga. 佢咩按單純呢？來到耶穌面前嚟你嘅要求得出你嘅永生。 Apakah dia benar-benar mencari Tuhan dan mencari hidup yang kekal? 佢係真正嘅尋找上帝嚟得出永生嗎？ Dari kisah ini mengingatkan kepada setiap kita, apakah kita seperti orang muda ini? 從你嘅故事，做乜我哋人係咪我哋唱呢隻少年人？ Yang menjadi andalannya di dalam hidupnya, yang menjadi pegangannya adalah harta kekayaan, kenyamanan, kemewahan, semua yang dia miliki. 喺佢人生中所靠嘅係佢嘅財產，佢所得嘅一切嘅所有嘅呢個錢財。 Bahkan segala usahanya, pencapaian-pencapaian di dalam kehidupannya dia banggakan. 佢為出佢喺人生當中所有得出嚟驕傲。 Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa kehidupan kekal akan engkau peroleh dari pemberian Allah. Itu adalah anugerah Allah semata. 耶穌對佢講，得出永生並唔係靠你，但係你嘅上帝所施本你嘅。 Kehidupan kekal akan diberikan bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Allah. 永生係施本你嘅真正相信尋找上帝嘅人。 Saudara, saya bersyukur atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di tengah dunia belakangan ini. 為出你最近發生喺世界所有嘅事情感恩。 Di tengah situasi pandemi COVID yang terjadi di dunia ini, seharusnya membuat semua orang merenung. 喺呢個世界所有各項各地發生疫情中，應該人類會有種回想。 Seharusnya membuat orang berkaca diri, sadar diri, mengkoreksi diri. Apakah situasi ini benar-benar menguji iman kerohanian saudara? 人應該照鏡呢個事情發生係咪已經嚟考驗我哋人嘅信心呢？ Menguji kemurnian hati saudara, benar tidak kita setia dan taat kepada Tuhan? 考驗我哋人係咪真正嘅嚟相信上帝？ Di dalam mengikut Tuhan, apa yang engkau cari? 在跟隨主，你得出乜呢？ Hidup di dalam dunia ini, apa yang menjadi andalan dan pegang hidup kita? 或者世界你靠乜嘅呢？ Apa yang utama dalam hidup kita? 在你嘅生命中乜係最重要嘅呢？ Kekayaan, kesuksesan, kenyamanan.
財產成功或者你嘅舒服呢？ Saudara, kita tahu semuanya itu hilang dalam sekejap, menjadi terganggu karena adanya virus yang kecil yang Tuhan izinkan terjadi. 我哋記得因為咧疫情，離以前都一下就冇hết啦。 Dan virus yang kecil ini membawa dampak yang besar buat generasi-generasi seterusnya ke depan nanti. 你嘅病毒係小小嘅，但係帶嚟無論健康或者以後嘅人以下嘅危險。 Saudara, semuanya membuktikan bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang berkuasa dan lebih besar dari segalanya. 證明上帝係超過所有一切，掌管一切咧。 Kesuksesan, kenyamanan, kebanggaan hidup tidak ada artinya lagi. 你嘅成功，你所有一切嘅安寧舒服，你嘅係靠唔得啦。 Karena jikalau Tuhan mengizinkan dalam sekejap itu bisa diambil daripadamu. 主係允許你30把你嘅一切都攞去了。 Kehilangan demi kehilangan saat ini harus kita alami. 我哋人在一切嘅實體當中，我哋人經歷了。 Kehilangan relasi dan waktu bersama dengan teman-teman, kehilangan keluarga yang kita kasihi, mungkin dia terkena pandemi COVID. 我哋失去了與朋友嘅種嘅團契，可能因為我哋中間要失去了我哋嘅親人。 Kita kehilangan sebuah kenyamanan hidup, kebiasaan-kebiasaan hidup yang sebelumnya kita jalani secara normal. 我哋失去了過去我哋感覺到舒服安寧嘅一些嘅生活。 Jikalau karena kehilangan demi kehilangan ini membuat engkau akhirnya stres, depresi, hilang harapan, bukankah berarti kita ini melekat pada hal-hal yang bersifat fana? 如果你一些嘅失去帶俾你生命中一些嘅壓力，你嘅係咩證明我哋人已經靠呢些東西罷了？ Jikalau karena situasi dan kondisi seperti ini kita tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja membuat akhirnya engkau malas dan hilang semangat kepada Tuhan. 如果因為我哋不能夠來到教堂聚會，是你再冇熱心嘅話， Bahkan mungkin membuat engkau jauh daripada Tuhan. 甚至咧是你遠離上帝了。 Bukankah berarti sesungguhnya engkau tidak murni mengasihi Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di dalam hidupmu? 你已經證明了你沒真正嚟愛上帝，呀，變成你就遠離上帝了。 Anggaplah situasi sulit ini sebagai ujian kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. 把今仔所有嘅情況，成為對我哋人信心一種嘅考驗。 Saya yakin dan percaya situasi ini Tuhan izinkan untuk memurnikan hati orang percaya dan banyak gereja-gereja di seluruh dunia. 相信上帝允許呢事情發生來考驗，無論信徒，無論世界各地所有嘅教會。 Mungkin kalau sebelumnya kita bisa datang ke gereja, beribadah di gedung gereja yang mewah dengan kenyamanan, dengan AC dan sebagainya. 可能我哋人過去能夠來到自己按昂貴嘅教堂嘅聚會， Sekarang kita tidak bisa lagi beribadah di gedung gereja hanya secara online, bahkan dengan ibadah online yang sederhana, yang mungkin peralatannya kurang canggih. 今仔我哋人不能夠，我哋人只有網絡上聚會，甚至要按簡單嘅方式。 Apakah kita tetap setia dan masih semangat berkobar-kobar? 係咪我哋人行喺上帝面前放熱忠心呢？ Saudara, seharusnya kita tahu, kita beribadah, kita itu mau menyembah Allah karena Dia layak disembah, layak dipuji. 我哋應該記得，我哋人敬拜主、侍奉主，佢係配得嘅。 Bahkan dimanapun dan kapanpun kita bisa menyembah Allah. 我哋無論喺哪位、喺乜嘅時候，能夠嚟敬拜佢。 Seharusnya di masa-masa seperti ini kita semakin intim dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. 應當喺呢個時候，我哋更親密與主來往嘅聯絡關係。
Justru di masa-masa seperti ini harusnya mengobarkan semangat kita untuk hidup menjadi berkat buat sesama. 演當聽嘅時候呢，鼓勵我哋熱心來成為我哋人類之間嘅種嘅祝福。 Yang berkelebihan bisa berbagi kepada yang membutuhkan. 要多能夠分本缺少嘅。 Justru di masa-masa sulit seperti ini harusnya membuat kita sebagai saudara seiman makin bersatu, makin kuat. Bukannya terjadi perpecahan karena masalah-masalah yang sepele yang bukan prinsip. 在艱難中應該把我哋人好像聯絡起來，彼此之間跟相愛相顧，唔係分就分。 Saudara, jikalau Tuhan yang menjadi fokus utama di dalam hidup kita, meskipun badai topan datang melanda, tidak akan bisa membuat kita tawar hati, putus asa, hilang harapan. 如果我哋注目在上帝面前，可能有些嘅波浪風災，我哋也唔會因此嘅來好像失去了嗰種嘅安寧。 Seharusnya tidak bisa membuat kita kecewa bahkan jauh lari daripada Tuhan. 我哋唔會失望，亦唔會使我哋遠離上帝。 Tetapi justru membuat kita semakin bertahan di masa sulit. 我哋人應該呢在呢個艱難中，我哋人就係能夠站立來等候主。 Justru di masa sulit ini selain bertahan, membawa kita ke dalam kemenangan bersama Tuhan. 不但我哋能夠堅持，我哋也甚至能夠得勝。 Karena apa? Karena iman kerohanian kita justru semakin bertumbuh. 因為我哋人所有嘅靈性能夠一起嘅成長。 Harusnya di masa sulit ini membuat kita semakin saling memperhatikan kebutuhan satu dengan yang lainnya. 在艱難中，我哋應該彼此之間能夠互相照顧。 Saat-saat seperti inilah Tuhan izinkan terjadi agar kita mengkoreksi diri kita. 呢個事情發生，上帝就係愛我哋人，好像來改善我哋人所有一切。 Biarlah masa sulit ini membuat hati kita semakin dimurnikan kepada Tuhan. 但因呢個艱難嘅時刻，來好像這歷盡或者是我哋人間真心嘅來愛主。 Biarlah masa sulit ini membuat kita makin mengerti apa artinya menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. 我哋一見明白，乜嘅很多呢個即係福音刺激呀，來背十字架跟隨主， Mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. 也到終跟隨主。 Tuhan Yesus menawarkan hal yang lebih baik, saudara, 耶穌把更好嘅來介紹俾我哋人， yaitu ikutlah aku. 就係來跟從我。 Apakah ada yang lebih baik daripada mengikut Tuhan? 係咪有比跟從上帝更好嘅呢？ Orang muda tadi dengan sedih hati lalu dia pergi dan tidak kembali kepada Tuhan. 呢隻雙人人要時嘅走了，離開了上帝。 Orang muda tadi mengabaikan tawaran Tuhan untuk ikut bersamanya. 呢個年輕人拒絕了耶穌愛家己同在嘅機會。 Cerita orang muda ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. 呢隻雙人人嘅呢個故事可能有發生喺我哋生命中。 Akankah kita datang kepada Tuhan seperti orang muda ini? 係咪我哋人會將呢隻雙人人來到主嘅面前？ Datang dengan sikap yang benar kepada guru yang benar dan dengan pertanyaan yang benar, tetapi dia gagal mengambil keputusan yang benar. 要正確嘅態度，要正確嘅心智，但係失敗了。 Sekali lagi saudara saya katakan, akankah kita seperti orang muda ini datang dengan sikap yang benar kepada guru yang benar dengan pertanyaan yang benar,
tetapi dia gagal mengambil keputusan yang benar. 佢來嘅態度，來嘅就係目標，甚至帶來嘅問題係按真嘅，但係佢失敗在結天嘅時候。 Saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. 我哋拿出嚟時間嚟到上帝嘅面前， Mari kita merenungkan akan hal ini. 我哋嚟思想你嘅思想。 Mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. 我哋謙卑嚟到主嘅面前， Mari kita jujur di hadapan Tuhan. 我哋人坦誠嘅喺上帝嘅面前， Berdoalah secara pribadi dan mintalah Tuhan selidiki hati kita. 我哋人個人禱告求主檢查我哋嘅心， Apakah benar Tuhan yang menjadi prioritas terutama di dalam hidup saudara? 係咪上帝真正係受杯喺我嘅生命中？ Apakah engkau rela meninggalkan kenyamanan hidup, kekayaan, kedudukan demi mengikut Tuhan Yesus sampai akhir? 你願意離開你嘅財產你嘅舒服、安寧等等來跟隨主呢？ Apakah masa sulit seperti sekarang ini membuat engkau jauh daripada Tuhan dan hilang kasih terhadap sesama? 係咪艱難是你人離上帝失去了對人類嘅愛心呢？ Mari datanglah kepada Tuhan minta pengampunannya. 來求主赦免我哋人。 Jikalau selama kita hidup masih sering terpikat oleh kesenangan-kesenangan yang fana, 如果我哋發出限本屬暫時嘅種嘅享受所綁住捆綁嘅法， hati kita masih melekat kepada harta, kuasa, kebanggaan diri. 我哋嘅心限關注財產享受等等， Mintalah Tuhan memurnikan hati kita. 求主來使我哋人能夠真心嘅來愛佢。 Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari saudara, saya mengajak kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebagai tekad kita mau dimurnikan kepada Tuhan. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau
namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku agar ku setia padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah kami boleh kembali mengoreksi hidup kami agar di tengah semua kejadian, hati kami tidak terganggu oleh keinginan ataupun sesuatu motivasi yang tidak pada tempatnya. Biarlah kami boleh hanya datang kepada Tuhan. Itulah yang paling Tuhan kehendaki, itulah yang sempurna. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih sayang-Mu. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memperhatikan beberapa warta jemaat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita. Ngadain kiesuk, ngadain sifui. Tanya Chúa Giêsu Kitô di an phi, phu song di cái chỉ ai, xin đi cầu thống cảm thông song các nimun thống chay, trong kinsi citeu yun yun yan yan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Bapa, persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Song di 祝福大家，阿门。